Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya! Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini sama-sama punya kerinduan, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lukas 2 ayat 14 berkata,
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Satu pribadi yang layak kita sembah hanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya hanya Tuhan satu-satunya yang layak, mari sama-sama kita hari ini kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita kasih kemuliaan yang tertinggi bagi Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Yang siap katakan amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan Yesus yang tinggi, hanya Engkau yang layak kami sembah. Bagimu segala pujian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu selamatkan dan memulihkan aku. Darah-Mu menebusku, ubahku jadi baru. Kuasa-Mu menyertaiku.
ya Tuhan. yang layak disembah. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi, kebaikan-Mu mengikuti kami selamanya. Kemuliaan di
kamu kasih yang terbaik. Mari sama-sama yang siap memberikan yang terbaik katakan. Amin. Amin. GBPRJ Shalom. Shalom. Saya belum dengar nih Shalom. Shalom. Yang di belakang Shalom. Shalom. Siap beri yang terbaik buat Tuhan Yesus? Amin. Yang siap boleh katakan ke kanan kirinya, ayo kita lebih lagi buat Tuhan. Mari sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari yang percaya sorangan. Mari sama-sama angkat suaramu, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji,
Engkau yang siap kasih terbaik buat Tuhan Yesus. Lebih keras lagi sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Come on. Mari bersama sorakan. Saudara, mari bersama nyatakan. Segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapanmu, di hadapanmu. Semua ciptaannya bersorak merayakan kemenanganmu, Yesus Tuhanku. Bersama, come on. Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Katakan jiwaku, jiwaku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. katakan segala yang bernafas, segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapanmu, di hadapanmu. Semua ciptaannya bersorak merayakan kemenanganmu, Yesus Tuhan. GPRJ bersama, come on. Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku, jiwaku bersorak bagimu. Katakan, Engkaulah Tuhan dan Raja. mari yang wanita saja nyatakan, come on. Segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapanmu, di hadapanmu. Gantian yang pria nyatakan, come on. Semua ciptaannya bersorak merayakan kemenangan. Kemenangan siapa saudara? Yesus Tuhanku. Bersama, 1, 2, 3, say. Ku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak, jiwaku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. sekali lagi hatiku, Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. sorakan bersama, yeah. Sebab dialah Tuhan dan Raja setiap kita, amin. Berjalan bersama, nyatakan pernah goyah. Dan hari ini kami nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini, amin. Sekali lagi kita bersama-sama saudara, angkat suara kita untuk Tuhan. Hatiku percaya padamu, Engkaulah sekali lagi. Hatiku percaya padamu, Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu, Engkaulah Tuhan dan Raja. Come on singers bersama, katakan. Hatiku
hanya kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, orang lain ataupun ilah lain. Kami percaya penuh akan Engkau Tuhan. Saat ini kami mengangkat hati dan tangan kami Tuhan. Kami menaikkan syafaat untuk bangsa kami Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah setiap pekerjaan, usaha, bisnis, dan mata pencarian bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan setiap kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi setiap goncangan yang terjadi Tuhan. Mulai dari krisis ekonomi global Tuhan, kelangkaan akan pangan yang ada di dunia Tuhan, bahkan peperangan terjadi di mana-mana Tuhan. Kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa mendapat kekuatan baru daripadamu Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa kami di tahun depan akan mengadakan pemilu secara langsung. Kami percaya Tuhan akan terpilih orang-orang yang memiliki integritas, yang nasionalis, yang akan duduk baik sebagai anggota perwakilan maupun pemimpin-pemimpin, bahkan sampai pemimpin nasional di tempat kami berada Bapa. Kami percaya Tuhan, pemilu akan berjalan dengan lancar. Segala niat jahat orang yang ingin mengacaukan, dipatahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Biar Engkau berikan hikmat dan turunan yang daripada Tuhan. Setiap keputusan strategis yang diambil berguna untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa kami Indonesia. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Paniko. Urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Paniko sebagai pembawa pesan api Pentakosta ketiga dari bangsa kami Indonesia hingga kepada bangsa-bangsa. Dan kami percaya keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Demikian pula untuk Gembala CK7 Dr. Yanto, urapi hamba-Mu Tuhan, pelayanannya sebagai Gembala CK7 Tuhan, pelayanannya juga Tuhan sebagai seorang dokter spesialis, boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu beserta keluarga besar, aman dalam lindungan Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi terhadap dosa, bangkit atas TK7, bangkit atas setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memakai generasi ini Tuhan untuk penyelesaian amanat agung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. Saya ingin menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Wow, semuanya jemaat yang setia. Tapi kita rindu, kita ingin menangkan jiwa-jiwa ya. Bapak Ibu bisa lihat masih ada beberapa kursi kosong yang kita bisa isi. Yuk kita ajak teman, kerabat, family kita ya untuk ikut hadir menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, tidak terasa ya, kita sekarang udah masuk di bulan Oktober, sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember. Dan seperti biasanya di bulan Desember kita akan merayakan hari jadinya GBI PRJ. Dan di tahun ini kita akan merayakan hari jadi yang ke-26 Bapak Ibu. 26 tahun Tuhan sudah percayakan GBI PRJ itu melayani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kepercayaannya, tentu kita mengucap syukur karena semuanya oleh karena Tuhan. Amin. Bapak Ibu Tuhan Yesus, saya ingin ingatkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu yang belum memiliki KKJ, yuk saya ingatkan nanti pada saat selesai ibadah keluar di counter depan, daftarkan nama ibu dan keluarga dan dapatkan KKJ ya. Karena kita punya souvenir khusus bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki KKJ. Amin. Dan yang kedua Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita mau memberikan yang terbaik di dalam perayaan ini. Tapi tentu setiap perayaan juga membutuhkan dana. Itu sebabnya kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menjadi sponsor. Di depan di counter kita juga siapkan paket-paket sponsor untuk Bapak Ibu. Apabila perusahaan Ibu ataupun produk-produk Bapak Ibu ingin ditampilkan pada saat kita merayakan ulang tahun, Bapak Ibu bisa mengambil sponsor proposalnya, bisa lihat paket-paket yang ada ya. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam persembahan. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan amplop, ada yang membutuhkan amplop?
Kalau ada yang membutuhkan amplop, bisa dibantu oleh teman-teman usher. Sudah semuanya? Baik, kalau begitu saya undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami percaya bersama Engkau, tidak pernah kami akan kekurangan. Engkau terus limpahkan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, ini adalah sebagian dari berkat-Mu yang kami kembalikan untuk kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kesehatan keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik Tuhan. Dan inilah waktu membeli persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah hari onsite hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MBA MTH. Ibadah Mandala Service pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 22 Oktober 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2023 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi counter sekretariat di depan setelah ibadah selesai.
how great this love. Oh, it's faithful through my failures. This trusted love is with me till the end. How great this love. Oh, it's closer than a brother. God is faithful and He loves you. He died so I could live. He is good and He is God. What more could I say about Him? My God is love. My God is love. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami ya Tuhan. Sebab hari itu kami bawa yang terbaik kepada-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami tahu bahwa Engkau-lah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Mari bersama nyatakan, Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi, Yesus, bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah
hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini, anugerahmu bagiku. Tak sekalipun kau tinggalkanku, besar kasih setiamu. Kami percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Kau percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Angkat suaramu, nyatakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus Tuhan segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Sungguh kau baik Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Itulah sebabnya kami datang ke tempat ini Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk bersyukur benar-benar dalam dari hati kami Tuhan, bahwa kami sebagaimana kami ada itu semua karena Engkau ya Bapa. Karena itu kami rindukan firman-Mu Tuhan, kami rindukan kata-kata-Mu kepada kami ya Tuhan. Karena kami pengen jadi Kristen yang otentik Tuhan. Kami pengen kehidupan kami menjadi lebih baik. Kami pengen kehidupan kami menjadi berkat buat orang-orang ya Tuhan. Karena itu kami butuh firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini Bapa. Untuk mengubahkan kami. Untuk transformasi kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu Bapa berkati kami semua. Roh Kudus Kau yang bekerja luar biasa di tempat ini. Supaya firman-Mu itu menyirami hati kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Berkati kami semua di tempat ini. Biar Roh Kudus mengalir, memberikan kami fokus.
Supaya kami belajar firman-Mu, kami mengerti, kami berubah. Sehingga kami pulang, kami menjadi orang pribadi yang lebih baik. Di luar sana kami boleh menjadi berkat buat semua orang, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara yang paling meriah. Sebelum saudara duduk, boleh gak kita buat para pelayan yang sudah melayani kita dengan baik, para worship leader, para multimedia kita berikan tepuk tangan buat mereka, usher, greeter yang melayani kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tes. Oke, ini sepertinya ini. Oke, shalom saudara, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Nah saudara, hari ini saya rindu sampaikan satu firman Tuhan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saya beberapa bulan terakhir ini. Saudara, beberapa bulan terakhir ini juga di bulan Juli saya mengalami satu hal yang cukup mengejutkan, suatu hal yang kritis ya di bulan Juli, nanti saya akan cerita saudara. Tapi pagi ini saya rindu untuk bawakan isi hati Tuhan itu tentang kehidupan doa. Ya, sama-sama kita katakan doa. Nah saudara, mungkin doa bukan suatu topik yang populer, tapi menurut saya doa adalah suatu fondasi kehidupan orang Kristen. Ya, orang yang berdoa belum tentu memiliki yang namanya kehidupan doa. Ya, nah saudara, tahun 1986, tahun 86 adalah tahun di mana saya lahir, saudara. Jadi saya sekarang berumur 37 tahun. Dan tahun 86 saya lahir itu hari Rabu. Dan saya adalah anak keempat daripada 4 bersaudara. Jadi waktu itu hari Rabu tersebut malam-malam mama saya udah submitted ke hospital, sudah masuk ke rumah sakit. Dan saya ingat banget mama saya cerita ke saya malam-malam dia didatengin sama dokter. Dan dokter bilang bahwa ibu semua sepertinya sudah disetting, semua baik-baik aja, semua oke, ya. Ini juga anak keempat, anak ke-1, ke-2, ke-3 lahirnya juga normal, jadi tenang aja, ibu gak usah khawatir, kita udah cek segala sesuatunya baik. Everything will be good, ya. Kalau ada apa-apa panggil suster, saya mau pulang dulu tidur katanya, gitu. Oke, ternyata karena dia mau pulang. Nah, ya udah akhirnya dokter pulang. Nah, jam 2, jam 3 pagi, mama saya mengalami sakit yang tidak lazim. Dia cerita ke saya, Ren, sakitnya tuh sakit banget dan gak pernah sakitnya kayak begini katanya. Lalu dia bel suster dan suster datang. Suster bilang, kenapa bu gini segala macam. Oke, kita cek sedikit-sedikit, tekanan darahnya dicek semua segala macam. Dan suster bilang, semuanya baik-baik kok. Nanti aja ya bu ya, dokternya masih tidur. Nanti belum waktunya, nanti bel saya lagi gitu. Ya udah susternya pergi dan waktu itu mama saya masih kesakitan luar biasa. Dan saya ingat mama saya cerita ke saya, dia berdoa katanya. Ya, dia cari Tuhan, dia bilang, Tuhan tolong ini ada sesuatu yang nggak biasanya gitu. Wah, saya dengerin cerita mama saya excited sendiri dan saya nanya, oh malu ketemu Yesus? Gue lupa sih ketemu Yesus apa enggak katanya. Dia ngomong sama lu, ya gue juga gak inget sih dia ngomong apa enggak. Tapi yang mama rasakan itu, mama ada di satu tempat yang sakitnya gak berasa sama sekali. Dia bilang begitu. Jadi saking fokusnya cari Tuhan, cari wajah Tuhan, sakitnya gak berasa sama sekali. Tapi dia gak ingat Tuhan ngomong apa. Nah setelah dia selesai berdoa, saudara, tiba-tiba mama saya tangannya refleks langsung bel si suster datang. Terus susternya dimarah-marahin sama mama saya. Suster, panggil dokter sekarang. Ini ada yang gak bener. Gak usah bu, tenang aja ini anak keempat. Enggak, panggil sekarang. Kamu mau tanggung jawab ya kalau anak saya kenapa-napa? Ya ketakutan susternya. Dokter datang, ya di pager waktu itu dalam setengah jam atau 40 menit dokter datang. Mama saya bilang, saya mau sesar. Ibu,
Emang gampang tahun 86 sesar, dia nggak ngomong begitu sih. Tapi nggak ada anestesi, nggak ada apa, telepon sini, telepon sana. Akhirnya semua disiapkan karena dokter juga takut kalau kenapa-napa. Dan akhirnya jam 7.35 pagi saya lahir dan dokter waktu lihat saya yang masih bayi dia shock, dia kaget banget. Bahwa saya itu ternyata sudah kelilit tali pusar selama sebanyak 3 lilitan. Dan badan saya semuanya biru. Dan dokter shock dan dia kaget bahwa ini anak sedikit lagi mungkin sudah meninggal. Ya, itu semua karena mama saya masuk ke dalam satu ruangan tanpa batas yang disebut dengan doa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi saudara, doa itu walaupun tidak kelihatan tiba-tiba terjadi mujizat yang luar biasa. Tapi doa itu selalu menggerakkan kehidupan kita kepada kehendak Tuhan yang adalah baik buat kita. Amin. Ya. Nah saudara, kenapa saya pikir kenapa bisa ada kuasa yang seperti nyambung dari surga ke bumi. Saya tanya ke mama saya, mama dulu rohani banget ya? Enggak, beneran, dia bilang. Ke gereja juga seperti jemaat biasa. Pelayanan enggak, pengerja juga enggak sampai sekarang. Kenapa bisa ada satu kuasa yang luar biasa? Nah itu yang saya mau share, bahwa ada satu fondasi kehidupan doa yang sangat luar biasa. Saya mau ajak kita baca Ibrani 14 ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-16. Ayat ke-14 firman Tuhan berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Marilah kita datang ke Tuhan melalui doa. Supaya apa saudara? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, garis bawahi imam besar agung. Ya. Dari firman ini kita dapatkan, ini adalah satu fondasi yang kita semua harus ngerti. Bahwa Yesus adalah mediator agung kita. Dia adalah imam besar agung, dia adalah perantara agung kita. Ini adalah poin saya yang pertama saudara. Di dalam doa, di dalam kehidupan doa, kita harus kudu ingat. Dia adalah mediator agung kita. Ya, coba boleh tolong di next slide-nya. Yesus adalah mediator agung kita. Nah saudara, gambar ini bukan Yesus. Ya, gambar ini bukan Yesus. Tapi kalau saudara lihat, kurang lebih imam besar pada zaman dahulu bajunya seperti ini. Di tengahnya ada 12 batu melambangkan 12 suku Israel. Dan nama suku Israel itu diukir di batu tersebut. Nah, apa signifikansi daripada imam besar? Jadi, banyak pelayan-pelayan orang-orang Lewi pada zaman Israel. Ya. Semua adalah para imam. Tapi dipilih ada satu yang menjadi imam besar. Ya. Nah, imam besar ini tugasnya apa? Imam besar ini tugasnya adalah menjadi perantara antara Allah dengan umat Israel. Dia tugasnya menjaga keharmonisan antara Allah dengan umat Israel. Karena pada zaman dahulu kita tidak bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Harus lewat imam ini. Nah 1 tahun sekali ada satu acara namanya Yom Kippur. The Day of Atonement. Hari pendamaian. Nah apa yang terjadi di hari pendamaian itu? Jadi imam ini dipilih satu namanya imam besar, dipakein baju ini. Yang lain bajunya beda. Ya, dia pakai baju ini
Dan seluruh umat Israel itu menggantungkan seluruh doanya, berkatnya pada tahun itu, favor yang akan dia dapatkan itu kepada imam ini. Jadi imam ini bukan dengar doa umat Israel, tapi seluruh doa umat Israel kepada Tuhan itu ada di beban imam besar ini. Dan imam besar ini dia harus masuk ke dalam tabernakel, dia harus masuk ke dalam ruang maha kudus. Dia harus bawa kurban, dia di situ mempersembahkan kurban. Dan yang menarik adalah kakinya itu di sekitar paha atau pergelangan kaki diikat sama tali. Lalu talinya menjulur keluar tabernakel. Jadi waktu dia masuk ke dalam ruang maha kudus, dia mau mempersembahkan kurban untuk menghapus seluruh dosa bangsa Israel. Kalau dia masuk ke dalam ruang maha kudus dan ketahuan dia berdosa, dia menyimpan sesuatu tapi Tuhan maha tahu, seketika itu dia langsung mati. Dan orang gak ada yang berani masuk ke dalam ruangan itu karena kalau berdosa juga ikut mati. Makanya diikat tali supaya kalau talinya gak gerak-gerak ditarik orang imam itu. Dan waktu ketahuan kalau imam itu mati, maka bangsa Israel tahun itu berduka cita. Gak dapat berkat, favornya hilang ditelan angin, seluruh special requestnya ditaruh ke orang ini. Orang yang tidak sempurna ini. Ya, tapi kalau dia ternyata hidup dan dia berhasil mempersembahkan kurban waktu the day of atonement itu, maka waktu dia keluar umat Israel bersuka cita. Wow, kita diberkati dan benar saudara, bangsa Israel pada hari itu dan 1 tahun ke depan itu mengalami berkat yang sangat luar biasa. Nah, itu adalah ritual yang kita tidak lakukan lagi di zaman sekarang. Tapi esensinya sama. Yesus kenapa dia mati buat kita? Ini nyambung semua saudara. Dia mati buat kita, dia ngotot untuk naik ke bukit dan dia disalib, dia mati, dia naik ke sorga supaya dia menggantikan imam besar yang tidak sempurna ini. Sehingga Yesus menjadi imam besar agung yang di dalamnya gak ada dosa, dia tidak mengenal dosa dan dia tidak berbuat dosa. Jadi segala sesuatu yang kita doa kepada Tuhan sebenarnya itu bisa nyampe ke Allah Bapa karena ada perantara agung, mediator agung yang namanya Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Itulah sebabnya kita dapat warisan dari Abraham. Karena kalau orang yang dulu itu tidak sempurna, bagaimana kita menggantungkan doa pengharapan kita kepada orang yang tidak sempurna. Tapi kehidupan doa itu begitu luar biasa. Begitu indah karena kita menggantungkan semua yang kita butuhkan kepada satu orang yang namanya Yesus. Itulah kenapa kita kalau berdoa diajarin dalam nama Yesus. Ini adalah sebabnya. Dan bukan cuman itu saudara. Yesus itu sebagai perantara kita, dia itu mau merestorasi gambar seorang Bapa kepada kita. Kalau dulu mungkin Tuhannya kelihatan banyak menghukum. Ya, berdosa sedikit dihukum ini itu. Tapi Yesus itu dia menjadi perantara agung karena dia pengen mengembalikan gambaran Bapa kepada kita. Karena itu saudara, kalau saudara doa, saudara itu sebenarnya berdoa kepada Bapa yang sangat baik. Ya, makanya firman Tuhan tertulis seperti ini. Di Matius 6 ayat 6 sampai 7. Saya boleh minta keyboard untuk bantu iringin saya. Matius 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada siapa? Kepada Bapa. Ya, yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu apa? Bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, karena kamu sedang berdoa kepada Bapamu. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Waktu kita berdoa saudara, saudara harus tahu bahwa saudara itu anak. Yang kita ketemu adalah Bapa.
Dan dia bukan Bapa yang melihat kelemahan kita. Dia bukan Bapa yang tidak mencintai saudara. Dia bukan Bapa yang pandang saudara sebelah mata karena saudara belum cukup suci, belum cukup kudus. Tapi dia adalah Bapa yang sangat baik. Karena Yesus tahu hati Bapa itu. Makanya dia mati buat kita supaya dia jadi perantara selama-lamanya buat kita. Anak saya 2,5 tahun. Anak saya perempuan ya saudara, namanya Reina. Ya. Saya sayang banget sama dia. Saya baru pertama kali jadi seorang bapak, udah 2,5 tahun. Dan saya jatuh cinta banget sama dia. Tiap hari pikirin dia. Ya. Nah, anak saya itu suka naik-naik. Naik ke bangku lah, naik ke meja lah, manjat sini lah, manjat itu. Saya juga bingung ya, anak perempuan kok bisa begini. Nah, tapi karena saya nggak pengen dia jatuh, saya cukup tegas sama dia. Reina jangan naik-naik. Kadang-kadang saya tegas, kadang-kadang saya omelin. Saya kasih, saya langgar dia pokoknya. Kamu nggak boleh naik-naik ya. Pokoknya, Dedi nggak suka kalau kamu naik-naik. Tapi ya namanya anak kecil, ya. Dia naik-naik ya saudara. Dia naik-naik. Dan kadang-kadang dia sengaja lihat saya. Waktu saya lihat dia juga, dia naik buru-buru, gitu. Nah satu kali saudara, waktu dia lagi naik-naik, lagi bandel-bandelnya, dia jatuh. Waktu dia jatuh, kira-kira saudara yang seorang bapak atau saudara yang orang tua, kira-kira saudara gimana? Apakah saya langsung, tuh rasain tuh, jatuh, disuruh, kagak naik lu naik sih, biar rasain sakit. Saya rasa mungkin cuma 1-2 orang yang kayak begitu. Bener, tapi hati Bapa tuh lain. Saya belajar ini saudara, dan itu sama kayak hati Bapa di sorga. Sesibuk apapun saya waktu itu, waktu lihat anak saya jatuh, ya, sesusah apapun saya, walaupun saya lagi meeting, kuasa apapun yang menghalangi saya, bahkan kuasa iblis pun gak bisa menghalangi saya untuk saya buru-buru lari kepada anak saya dan tolongin dia. Itu hati Bapa. Karena itu kehidupan doa is beautiful, bener gak? Indah saudara, indah. Karena dia yang mulai dulu mau cari kita. Tapi kita tuh ditipu terus sama iblis. Kamu ngapain berdoa? Kamu orang gak sempurna. Kamu belum lakukan ini, kamu belum lakukan itu. Saudara, selalu ingat, kehidupan doa yang benar adalah kehidupan doa yang selalu tahu bahwa dia adalah Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik itu diperkenalkan sama satu orang yang mati juga buat kita. Namanya Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat dia. Yakobus 5 ayat 16b sampai dengan ayat 17. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Katakan itu kepada kamu sendiri. Sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Perhatikan ya, bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kalau Yesus sudah bersungguh-sungguh mati buat kita, jadi perantara yang gak bisa digantikan. Kalau Allah Bapa sangat sungguh-sungguh kepada anaknya, kita juga mesti sungguh-sungguh di dalam membangun kehidupan doa kita. Nah, apa arti sungguh-sungguh di sini, saudara? Bagaimana kita sungguh-sungguh berdoa itu? Kita harus melihat kejadian Elia ini. Jadi Elia ini sedang menantang Baal. Waktu itu nabi-nabi Israel semua udah pindah ke toko sebelah. Ke Tuhan mereka yang namanya Baal. Elia satu-satunya yang ikut Tuhan. Dan dia mau menunjukkan bahwa Tuhan dia adalah Tuhan yang hidup. Makanya dia berdoa supaya terjadi kekeringan 3 tahun 6 bulan. Oke? Nah setelah itu, kalau kita baca di 1 Raja-Raja 18. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekat
Takutlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki apa saudara? Mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Apa artinya sungguh-sungguh berdoa? Kalau boleh mundur 1 slide ke belakang. Sungguh-sungguh berdoa berbicara mengenai memperbaiki mezbah Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Mezbah gak pernah dibuat untuk kita mendapatkan sesuatu. Ingat ini. Kita sering dengar mezbah doa, betul? Kita langsung taunya mezbah doa adalah tempat saya datang untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi mezbah itu originally dibikin untuk mempersembahkan sesuatu justru buat Tuhan. Is that making any sense? Elia membuat mezbah, mempersembahkan kurban buat Tuhan. Setelah itu Elia berdoa dan terjadi sesuatu, api turun dari langit. Abraham di perjalanannya disuruh pergi sama Tuhan. Sewaktu-waktu dia membuat mezbah. Untuk apa? Untuk minta? Enggak. Untuk memperingati Tuhan bahwa dia setia. Gideon menang lawan orang Midian. Setelah menang dia bikin mezbah untuk memperingati Tuhan. Saudara bisa baca semua. Dari Abraham, dari Nuh, dari Musa, dari Yakub, dari Ishak. Semua mezbah adalah to give something to God. Apa artinya dengan kehidupan doa? Jangan buru-buru minta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama Tuhan. Karena mezbah doa adalah tempat di mana kita merepresentasikan atau memberikan hati kita untuk dilihat kepada Tuhan. Karena itu, saudara, poin yang kedua, saudara harus catat bahwa kita berdoa itu untuk memperbaiki sikap hati. This is the essence of prayer. Bukan mujizatnya, bukan kuasanya. Tapi kuasanya itu bagian daripada kehidupan doa. Tapi kehidupan doa dimulai selalu dengan memperbaiki hati. Makanya 2 Tawarik 7:14 berkata demikian, saudara. Dan umatku yang atas namanya ku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Daud adalah seorang yang mengejar hatinya Tuhan. Saudara tahu ya? Daud, orang yang suka bersekutu sama Tuhan. Satu hari anak Daud mau mati. Anak dia dengan Batsheba. Sekarat. Daud koyakan pakaiannya, dia berdoa, dia berpuasa, dia teriak minta tolong sama Tuhan. Dan pada akhirnya anaknya juga mati. Tapi kita tahu kisah Daud pada akhirnya dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya bingung, bagaimana lihat anak sendiri mati tapi tidak menyalahkan Tuhan? Artinya apa? Keadaan di luar gak harus berubah, tapi ini bisa berubah. Betul? Itu hati yang dipengenin sama Tuhan. Bahwa saudara bisa mengutamakan kehendaknya lebih daripada kehendak kita. Itu namanya merendahkan diri. Itu namanya merendahkan hati. So prayer is to humble. Tuhan, your way is above my way. Pikiranku, rencanaku gak sesempurna itu. Berdoa adalah untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Karena itu 1 hari gak berdoa adalah 1 hari meninggikan hati kita di hadapan Tuhan.
Satu hari tidak berdoa adalah satu kesombongan buat Tuhan. Kita harus ingat itu. Siapa kita? Mencari wajah Tuhan. Saudara, beda antara merasakan hadirat Tuhan dan ketemu wajah Tuhan. It's different. Saya pengen jemaat CK7 itu level up. Enggak cuman, ya saya tadi rasakan hadirat Tuhan loh. Jangan. Tapi saudara harus cari Tuhan sampai ketemu muka dengan muka. Bukan artinya saya bilang saudara harus berdoa terus-terusan berjam-jam. Tapi ingatlah di dalam doa, saudara harus cari Tuhannya. Bukan cari jawabannya. Kalau kita pergi dari rumah nih saudara, saya kasih ilustrasi ya. Kalau saudara pergi dari rumah, mau ketemu orang atau apa, lalu saudara waktu keluar dari rumah, udah digerasi, handphone gue ketinggalan. Kira-kira saudara ngapain? You balik lagi, bener gak? You balik lagi, rumah you acak-acak, bener gak? Kemana tuh handphone gue? Zaman sekarang susah, hidup tanpa handphone 1 hari aja. Pembayaran digital semua ada di sana, bener? Kira-kira saudara kalau mengalami keadaan seperti itu, saudara cari handphone sampai ketemu gak? Sampai ketemu. Harus ketemu handphonenya ada di mana, benar gak? Doa juga begitu saudara. Cari Tuhan tuh harus sampai ketemu. Harus sampai mengalami. Harus belajar sampai bisa mendengar suara daripada Tuhan. Dan yang ketiga adalah hati yang diinginin Tuhan adalah hati yang cepat untuk berbalik. Daud kenapa dibilang orang yang mengejar hatiku katanya Tuhan. Karena dia gampang untuk bertobat. Dia itu tidak keras. Jadi kita berdoa untuk memperbaiki sikap hati. Itu sungguh-sungguh yang pertama. Kalau saudara mau belajar sungguh-sungguh bangun mesbah kehidupan doa keluargamu. Belajar mulai dari perbaiki sikap hati. Dan yang ketiga saudara, sungguh-sungguh itu artinya memberikan tempat dan waktu khusus kepada kehidupan doa. Banyak yang bilang sama saya, Pastor, doa kan bisa di mana-mana, benar gak? Betul, doa bisa di mana-mana. Tapi coba saudara bayangkan, kalau saudara pagi-pagi bangun, udah siap-siap mau ke kantor, keinget nih, mesti berdoa, mesti cari Tuhan dulu. Lalu terus saudara bilang, di mobil aja, kan gue juga bisa berdoa sambil nyetir. Sekarang saya tanya, berdoa di dalam kamarmu gak ada yang ganggu dibanding berdoa waktu nyetir. Beda apa enggak? Beda. Ada satu tempat yang Tuhan rindukan itu menjadi tempat sakral saudara sama saya, kata Tuhan. Makanya saya encourage kita semua. Untuk di rumah itu saudara punya satu tempat, terserah mau cuman bangku, terserah mau pojokan, terserah mau kamar, kalau saudara ada kamar lebih, saudara harus belajar jadiin itu tempat kamu ketemu kekasihmu, Bapamu di surga. Karena tempat berbicara fokus, tempat berbicara the place of intimacy sama Tuhan. Pokoknya saudara harus bilang ke orang rumah, kalau saya lagi di situ, you jangan ganggu. Karena itu waktu saya sama Tuhan. Itu adalah tempat saya sama Tuhan. Kenapa waktu harus konsisten? Ada rahasia yang luar biasa di sini, saudara. Ya, kita buka 1 Raja-Raja 18:36 sampai 38. This is very powerful. Jangan sampai saudara kelewatan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang. Dulu di Israel cuma ada 2 waktu beribadah mempersembahkan korban, berdoa. Yaitu jam 9 pagi dan jam 3 sore. Jam 3 sore itu petang disebutnya, sering disebutnya petang. Jadi ada 2 ya saudara, jam 9 sama jam 3 sore. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang jam 3 sore. Tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel.
dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Jam berapa terjadinya? Jam 3 sore, korban petang. Lanjut cerita yang lain, waktu malaikat Gabriel datang, Daniel 9 ayat 21. Ya, di next slide-nya, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan dahulu itu pada waktu persembahan apa? Korban petang. Jam berapa lagi saudara? Jam 3. Roh Kudus turun, Kisah 2 ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Waktu menunggu Roh Kudus ternyata jam 9 terjadi sesuatu. Ya, next lagi, orang lumpuh di depan bait Allah sembuh. Kisah 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dan singkat cerita orang lumpuh itu disembuhkan. Jam berapa? Jam 3 sore. Doa Kornelius dijawab. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam berapa saudara? Jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Memberikan waktu dan tempat khusus artinya kamu menghormati Tuhan dan kamu mengondisikan tempat dan waktu yang konsisten hari demi hari. Di situ bertemu dengan Tuhan. Kalau kamu konsisten itu, maka Tuhan juga akan komitmen dan dia akan datang ke tempat itu. Kita tahu Tuhan di diri kita, tapi dia akan pertunjukkan wajahnya di tempat itu dan juga di jam itu. Dan saya percaya saudara, kalau kita konsisten membangun disiplin ini, di tempat itu, di waktu itu, sesuatu pasti terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mungkin saya old school, konvensional. Waktu bisa kapan-kapan. Tapi gak ada salahnya juga satu waktu terus, betul? Karena firman Tuhan sendiri bilang di satu waktu terus itu terjadi sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudara rugi kalau saudara gak ikut doa fajar. Karena setiap hari jam 4.40 pagi, gak pernah telat 1 menit pun, mesbah itu dibuka. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itulah karena itulah gereja kita diberkati sampai sekarang. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Setelah kita tahu Yesus adalah perantara kita, kita tahu apa yang kita ucapkan kepada Bapa gak pernah ditelan angin, pasti nyampe kepada Tuhan yang baik, betul? Setelah kita belajar mengubah hati kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang salah. Saudara tambahkan lagi kesungguhan itu, mulailah disiplin untuk berdoa. Baru sekarang ngomong tentang kuasa daripada doa. Pada bulan Juli kemarin, jam 9 malam, jam setengah 9 malam saudara, bulan Juli kemarin, anak saya yang berumur 2 tahun, tiba-tiba dia lagi minum susu saudara, dia minum susu itu di baby chair, dia gak pakai dot, tapi dia disendokin sama mamanya. Itu susu terakhir hari itu. Nah mamanya lagi kasih dia minum susu, saya itu di atas. Anak saya itu pada hari itu memang agak sedikit panas, dia agak sedikit demam saudara. Tapi demamnya enggak demam tinggi, 37,5, 38 sekitar segitu. Tiba-tiba waktu dikasih susu jam setengah 9 malam, tiba-tiba anak saya kejang. Dia dulu pernah kejang, tapi dulu waktu dia kejang waktu umur 1 tahun masih bisa bernafas. Tapi kali ini dia kejang dan dia gak bisa bernafas sama sekali. Dan dia karena kejang, dia kaku, dia nyangkut di kursinya dia. Istri saya teriak luar biasa.
tolong. Dia udah gak ingat sebut nama saya, dia udah gak ingat sebut nama Yesus. Dia cuma bisa tolong. Mungkin saya dengar itu di atas, saya buru-buru turun ke bawah. Dan itu mungkin udah 3 menit waktu saya cepat-cepat lari ke bawah. Dan saya lihat anak saya, saudara. Anak saya warnanya udah biru kayak jeans ini semua. Semua dari atas sampai bawah birunya persis kayak jeans ini. Itu mungkin udah sekitar 2-3 menit gak bisa bernafas. Saya angkut dia, buru-buru saya angkut dia. Kita tidurin di mana? Di sofa, hadap samping. Terus mama saya kebetulan lagi ada di rumah, dia keluar dari kamarnya. Tambah ribut lagi saudara. Kenapa ini? Wah kok anaknya bisa begini gitu segala macam. Terus dia masukin lah tangannya ke mana? Ke mulut ya. Supaya gak kegigit lidahnya. Kita coba bangunin, kita coba ini. Mungkin itu udah 5 menit, saudara kagak nafas sama sekali. Ininya tuh kagak goyang. Ini saya pegang sini gak keluar apa. Matanya putih saudara. Waktu saya lihat, oh my God, saya bilang. Masa anak saya dipanggil Tuhan begini caranya. Karena dia gak bisa nafas, masalah itu doang. Dan di tengah keributan, mama saya teriak, Ren cepetan lu pergi ambil mobil. Cepetan ke rumah sakit. Ini anak lu udah mau mati katanya. Udah mati kali dia bilang. Cepetan pergi ke rumah, udah menit ke-7 kali itu ya. Kejadiannya begitu cepat. Saudara, dan saya cepet-cepet ambil kunci mobil. Anaknya di sini sama istri saya sih udah nangis bombay ya saudara di situ. Udah nggak bisa bergerak. Mama saya juga udah teriak-teriak. Saya ambil kunci mobil, saya pergi ke garasi sana. Saya lari cepet-cepet, saya buka pintu mobil. Waktu saya buka pintu mobil, saya pikir ke rumah sakit juga 10-15 menit. Bukan ini. Lalu tiba-tiba saya rasakan kebaikan Tuhan, Roh Kudus menuntun saya. Sama seperti mama saya dulu. Saya tutup mobil, saya balik lagi. Pas mama saya lihat, lu kok gak pergi? Kok gak siapin, lu udah gila ya? Teriak-teriak semua. Pertama kalinya saya di rumah itu saya teriak sama mereka berdua. Diam, saya bilang. Lalu apa yang saya katakan saudara? Saya belum berdoa buat anak ini. Mereka diem. Yang nangis juga diem. Lalu saya pegang anak saya sendiri. Kemudian Roh Kudus menuntun saya untuk berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu kita mengucapkan keluhan yang mulut kita gak bisa ucapkan. Dan dia membangun dasar iman kita. Saya doa bahasa roh. Mungkin kalau saudara ada di tempat itu, saudara lihat ini seorang bapak yang gila. Anaknya gak nafas sudah 10 menit, dia malah bahasa roh. Waktu saya yakin di dalam hati saya pegang dia dan saya bilang, Reina, kamu anak Bapa yang baik di sorga. Dan Bapamu sayang sama kamu. Karena itu, oleh bilur-bilur darah Yesus, kami klaim kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waktu saya ngomong amin, karena sunyi di situ nggak ada yang berani ngomong. Saya dengar tiupan nafas pertama keluar dari mulut anak saya. Nafas kedua, ketiga, dalam beberapa detik saudara, dia langsung birunya hilang. Kita cepat-cepat ke rumah sakit. Di jalanan dia udah mulai sadarkan diri. Dipanggil dia nyaut. Sampai IGD. Saya sama istri saya masih pakai celana dalam ternyata saudara. Tapi ke rumah sakit, istri saya semua udah basah. Sampai ke IGD, dokternya bilang, ibu bapak kenapa? Bukan anak saya kenapa? Dicek, demamnya juga udah turun. Ibu bapak kenapa? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Waktu udah di rumah sakit ya udah. Di sini udah mau meledak saudara rasanya. Anak saya udah ditangani sama dokter, ya udah kita pantau. Saya bilang sama istri saya pulang dulu, masih pakai boxer, dompet, asuransi semua nggak bawa. Saya balik, oke, dia bilang saya ke mobil.
Dan waktu saya masuk ke dalam mobil, saudara, saya nangis sejadi-jadinya. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, bukan karena bahasa roh, bukan karena iman, tapi karena saya panggil Bapa yang baik. Karena saya rasakan kasih itu, dan karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Makanya saya mengalami semua itu, saudara. Karena itu saya rindu supaya saudara juga bisa mengalami Tuhan yang sangat baik. Ya, Tuhan begitu baik. Makanya firman-Nya selalu saya gak pernah lupa. Datanglah dengan penuh keberanian untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan pertolongan, dan untuk mendapatkan kasih karunia pada waktu kamu membutuhkannya. Mulai bangun mezbah itu, kehidupan doa yang intim sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, saya rindu saudara tetap stay, duduk. Saya pengen kita tutup, gak usah buru-buru, saudara. Saudara duduk di tempatmu. Izinkan saya berdoa buat saudara. Ya rada pas kita. Tuhan, Kau sungguh baik, Bapa. Kau teramat baik ya Tuhan. Kami datang kepada Bapa yang sangat baik. Hamba-Mu bawa jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Saudara fokus cari Tuhan. Ya rada basi kita. Dia gak pernah lihat kamu lemah, dia gak pernah lihat kamu kotor. Dia gak lihat kamu kekurangan ini itu. Tapi dia gak sabar pengen berjumpa dengan saudara. Karena itu Tuhan, hamba-Mu membawa seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Untuk bertemu muka dengan Engkau, bukan ketemu muka sama saya Tuhan. Tapi biar jemaat-Mu di tempat ini hari ini bisa merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Mengalami damai sukacita. Dan hamba-Mu berdoa biar Kau yang berbicara pribadi lepas pribadi kepada jemaat-Mu di tempat ini. Karena itu saudara yang duduk di masing-masing tetap duduk. Taruh tanganmu di dada. Cari Tuhan. Katakan Dia baik. Sampaikan seluruh isi hatimu ke Tuhan. Sampaikan doa-doamu kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang baik. Saya berikan waktu 2-3 menit sambil para pemusik WL nyanyikan lagu ini. Thank you Jesus. Cari Tuhan saudara. Nikmati Dia. Ini saat saudara sama Tuhan. Rasakan sentuhan daripada Tuhan. Sampaikan seluruh isi hatimu. Taruh tanganmu di dada. Sembah Dia. Angkat tangan saudara. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Carilah wajah Tuhan di tempat ini hari ini. Di dalam kekudusan
Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang dapat memuaskan kami. Hanya hadirat-Mu Tuhan yang bisa memenuhi kami. Sama-sama katakan, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita cari hadirat Tuhan. Sama-sama kita katakan, your presence is heaven to me. Kami deklarasikan bahwa hanya hadirat-Mu yang sanggup membebaskan kami. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven. Oh Jesus. Yes, Lord Jesus. Tepuk tangan yang paling indah bagi Tuhan kita, paling meriah buat Tuhan kita, paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, baru saja kita menyembah Dia dengan luar biasa. Dan kami dari komunitas Dewasa Muda 2PM, kami mengajak saudara-saudara yang berumur 20 sampai 40 tahun untuk ikut bersama-sama dengan kami di dalam retreat Presence 23 tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember, saudara-saudara. Kalau kita generasi muda sering sekali berbicara, kita butuh healing, pergi ke sana, pergi ke sini. Kita rencanakan, kita budgetkan, kita ambil cuti. Tapi ada satu ayat yang saya mau bagikan, saudara-saudara, bahwa pada saat ada roh Tuhan, saudara-saudara. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Katakan amin, saudara-saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. So what I'm saying is, generasi ini butuh hadirat Tuhan. Katakan amin. Generasi ini butuh the real healing yang hanya bisa didapatkan di dalam hadirat Tuhan. Bukan di entertainment, bukan di acara, tetapi masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara-saudara, tanggal 1 sampai 3 Desember, kita akan pergi retreat. Kita akan cari kita ada tempat yang begitu luar biasa. Kita bisa fokus di sana, kita bisa tinggalkan semua kesibukan keseharian kita. Dan kita duduk diam, kita cari Tuhan. Dan pada saat itu saya percaya, sama seperti yang barusan kita alami, ini hanya baru rintikan-rintikannya saja, saudara-saudara. Kami bisa melihat dan kami bisa saksikan di depan ini bahwa apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kami begitu luar biasa. Jangan sampai ketinggalan. Sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan, saudara-saudara. Temui kami di depan. Registrasi hari ini kami akan mengadakan eksklusif deal untuk jemaat GBI PRJ. Harganya 749.000, tetapi khusus untuk hari ini harganya 649.000. 3 hari 2 malam, tempatnya bagus, sudah ada bis, sudah ada makanan, semuanya sungguh baik dipersiapkan. Untuk para orang tua, I really encourage you untuk mendorong anak-anaknya untuk ikut.
Karena kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang kapan saudara-saudara? Bahwa generasi kita, generasi Yeremia butuh hadirat Tuhan. See you in presence 23 tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang Kau taburkan buat kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi rema buat kami Tuhan. Saatnya kami mengangkat tangan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Pastor Randy ke tempat ini Tuhan. Kiranya melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak anak-anak muda Tuhan yang dimenangkan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus untuk istri anak-anaknya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBPRJ yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Amin.